Hai Sobat Ontera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya program kerja yang terukur dan saling bersinergi antara kementerian lembaga sesuai dengan arahan kebijakan yang disampaikan pada pidato pelantikan di depan MPR beberapa waktu yang lalu. Penekanan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat memimpin sidang Kabinet Paripurna Perdana di ruang sidang Kabinet Jakarta. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki ruang sidang. Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam waktu dekat saudara-saudara akan segera menyiapkan program kerja saudara masing-masing. Saya beri kesempatan segera dan sewaktu-waktu terus saya akan panggil koordinasi. Tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri, dengan Jaksa Agung, dengan BPKP, dan besok pun kita akan lanjutkan. Ada beberapa pengarahan dari saya, Menteri Bappenas, pastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi. Pelajari kembali semua proyek. Jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada pidato saya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada hari pelantikan saya. Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi mutlak. Kita ke informasi selanjutnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono membuka gelaran Jatim Dikfest 2024 di Gor Ranggajaya Anaraga Kabupaten Tuban. Pembukaan berjalan meriah dengan ratusan masyarakat umum yang turut hadir meramaikan acara. Mereka menikmati berbagai penampilan menarik seperti gali montana futuristik dan gil kustik. Pesan yang disampaikan Adi itu sejalan dengan tema Hari Santri tahun ini adalah menyambung juang merengkuh masa depan. Pasalnya tantangan santri masa kini bukanlah berjuang melawan penjajah, tapi berjuang melawan kebodohan dan bisa mengikuti perkembangan ilmu teknologi. Penjabat Gubernur Adi mengatakan bahwa santri harus menguasai keterampilan yang up to date, yang sesuai dengan kebutuhan profesi kekinian, dan terpenting mampu berkontribusi meningkatkan kemajuan bagi Provinsi Jawa Timur, negara, dan bangsa. Penjabat Gubernur Adi memaknai Hari Santri Jawa Timur berbeda dibanding dengan daerah lain, terutama karena Jatim memiliki ribuan santri dan pondok pesantren, sehingga gaung dan semangat merayakan Hari Santri begitu terasa di Jawa Timur. Tak hanya itu, Hari Santri adalah momentum bagi semua pihak untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Sesaat lagi kita akan membahas tentang modus penipuan yang saat ini sudah semakin canggih. Jadi tetap bersama kami di Tera News. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Tera News. Untuk saat ini metode penipuan yang digunakan semakin canggih seperti melalui aplikasi ponsel lalu mencuri data pribadi hingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk melakukan penipuan. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Berikut liputan selengkapnya. Baru-baru ini warga California yang hanya ingin diidentifikasi sebagai Shirley ini menerima telepon dari nomor telepon cucunya. Setelah dia angkat, ia mendengar suara persis suara sang cucu dan mengaku baru kecelakaan. And he said, "Grandma, I broke my nose." Was of course very shook up. Shirley lalu mendengar suara orang lain yang mengaku sebagai pengacara cucunya. Pertama, ia meminta $9.000 agar cucunya tidak dituntut korban kecelakaan. Setelah diberi uang ini, penelpon minta uang $5.000 lagi karena katanya korban mengalami keguguran. I was hysterical almost. I cried. This lady had lost a baby and that my grandson was going to be charged with murder. Shirley baru tahu bahwa semua ini hanya bohong setelah uangnya terkuras $14.000. I think it's absolutely shameful. They need to be caught because they're hurting so many, especially older people. Penipuan yang dialami perempuan 89 tahun ini ditengarai menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk meniru suara cucunya dan juga teknologi untuk menyamarkan nomor telepon sehingga serupa dengan nomor sang cucu. Menurut Komisi Perdagangan Federal atau FTC, ada sekitar 2,4 juta pengaduan soal penipuan sepanjang 2022. Penurunan signifikan dibandingkan angka pada 2021, tapi jumlah kerugian melonjak sekitar 44% ke angka $8,8 miliar. Salah satu modus lain penipuan online adalah menggunakan aplikasi ponsel. Scam apps can come in a lot of forms. They could be disguised as a game. Lately, we've been seeing ChatGPT themed scam apps.
And the scam could be looking for lots of different things. It could be looking for your personal information. It could just be looking for money. And it could be just looking to fleece consumers, making them pay subscriptions that they just don't need. Satu cara menghindari penipuan dan pencurian data adalah jangan sembarangan memberi akses pada aplikasi baru pada data di ponsel. It may want access to your location data or to your contacts. Google Maps really does need to know your location when you're using it, but maybe that little game that you play to waste time, it doesn't really actually need that information. Belum lagi bila ada aplikasi yang meniru aplikasi lain. Knockoff apps, it's just like a knockoff purse or any other kind of cheap copy. You know, maybe it'll just be a little bit different. Raksasa-raksasa teknologi mengaku tak tinggal diam. Apple menyatakan telah memblokir sekitar 1,7 juta aplikasi yang gagal memenuhi standar privasi dan keamanan. Sementara Google mengaku telah memblokir 1,4 juta aplikasi bermasalah serupa. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Seorang warga Los Angeles mendirikan klub nirlaba yang menaungi para perempuan pengendara motor gede. Dan klub tersebut tak hanya sekedar jalan-jalan dan rekreasi, tapi pada klub tersebut juga memberikan motivasi pada para anggotanya supaya semakin percaya diri, terutama saat mengendarai motor besar. Sejak les mengendarai motor gede 15 tahun lalu, Lydia Reyes selalu merasakan kebebasan tersendiri. Honestly, I thought it was a joke because I never saw myself riding, especially because I'm super short and I could never reach the floor on a regular bike. So when I got there, they had little bikes. They had like smaller bikes, and I was able to reach on my tippy toes. After I got on that bike and I figured that I can actually do it, there was no stopping from there. When you start learning how to ride and you conquer that fear, that helped me throughout the years, believe it or not. So to me, it was more of like if I can do this, I can do anything else. Tabahnya, ia pun bisa belajar melawan stereotip gender, di mana perempuan adalah minoritas dalam dunia biker. Suami Lydia mendukung sepenuhnya hobi ini. Clubs, riders, they feel like it's a man's world, and the women need to be on the back end, and they do and say as the man does. I look at it different, if they're capable of doing it, why not? More power to you. Let's do this. Lydia membeli Harley Davidson pertamanya tahun 2013 setelah anak-anaknya lahir. Ia bahkan memodifikasinya sendiri. Kini ia mempertimbangkan untuk menjadi montir motor profesional. Rencana Lydia akan hobi ini begitu kuat, ia mendirikan Biker Chicks, klub moge yang tujuannya menjadi wadah bagi perempuan sepertinya. Senang naik moge dan ingin membebaskan diri dari stereotip. Saling dukung selagi menikmati hobi ini bersama. Have a machine that you're in total control of. And this machine can do powerful things and you have control of it. You just sit on it and take it for a ride and you have the power to slow it down. You have the power to throttle all the way through. It's an amazing freedom. I don't worry about anything. I don't worry about the house. I don't worry about the kids. I don't worry about having to cook, do I need to do laundry, dishes, none of that. I don't have to worry about any of that when I'm on my bike. When I'm on my bike, I'm me. I'm not the wife, I'm not the mom, I'm me. I just feel very proud of myself to be a Chicana and be able to say that I'm an independent woman and I have my own business and I'm able to afford these things for myself, coming from poverty. Bukan sekadar klub moge, organisasi nirlaba ini juga melakukan berbagai fungsi sosial. I created it to bring the community of women together that ride and to help out different causes. So that's the main reason behind it, is to unite with other women that ride, and we can help either children, animals, other people in need through the biker community. Walau datang dari kondisi dan latar berbeda, di atas motor, para perempuan ini merasakan persamaan, keberdayaan, kebebasan, dan kemandirian. Dari Los Angeles, California, VOA.
Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.